Halo semua, selamat datang di Durjana Podcast, podcast audio visual, and let's go to story. Halo kawan-kawan, balik lagi di channel Durjana Podcast, channel audio visual saat ini. Asik. Bersama gua yang sudah mungkin buat kalian yang mendengarkan tidak asing lagi, yaitu gua Mr. B dengan suara gua yang agak bulat cempreng ini. Jadi tetap nikmati cerita-cerita yang ada di podcast ini, atau dengarkan juga buat kalian-kalian yang senang saja. Jadi gimana kabar kalian minggu kemarin atau hari ini? Semoga kalian baik-baik saja dan diberikan kesehatan karena cuaca sedang tidak bersahabat. Di hari ini gue mau cerita tentang apa yang dialami oleh teman gua. Teman gua ini dia seorang wanita, tapi terlepas dari itu, ini buat kalian para pria atau wanita dan buat diri gua sendiri tentunya. Jadi buat pria, janganlah mempermainkan wanita seperti ini, dan wanita jangan terlalu bisa dikatakan tidak usah terlalu pakai hati banget lah kalau nggak ada kejelasannya. Ini dengerin baik-baik aja, semoga jadi buat pertimbangan kalian terhadap seorang pria yang seperti ini. Jadi di beberapa waktu minggu yang lalu, teman gua ini yang seorang wanita ini tuh nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba mengirimi gue pesan melalui media sosial yang sebenarnya gue sedikit kaget sih. Gue cuma sekedar berteman ya, dengan basa-basi dia menanyakan kabar gue dan segala macemnya, dan tiba di saat yang sudah pembicaraan sudah agak mulai kalem, melunak dengan ketertawaan, tiba-tiba dia menanyakan kabar seseorang pria yang lagi dekat dengan dia. Tapi sebenarnya gue sedikit mempertanyakan ini di pikiran gue. Mereka nih yang tadinya akrab banget kemana-mana, dan mungkin si cowoknya juga jadi gentleman yang selalu menjaga dia setiap dia lagi nongkrong dan segala macemnya lah. Tiba-tiba itu kenapa nih anak dua-duanya di media sosialnya terutama jadi sendiri-sendiri. Dan yang anehnya lagi, si wanita ini yang tadinya hilang di media sosial tiba-tiba aktif kembali bermain media sosial. Nah, di pikiran gue mempertanyakan, ini loh, ini kenapa bisa kayak gini? Ini ada apa? Nah, dan ini gue sambil cerita aja ya. Dan nggak lama kemudian si wanita tersebut ingin berbicara melalui gelombang suara. Ya, bilang sebenarnya lebay ya, cuman intinya dia ingin berbicara melalui telepon. Ya, tentu saja gue persilakan, gak masalah buat gue. Ya mungkin dia juga sedikit curhat dengan keadaan dia yang sekarang.
Ketika dia menelpon, karena sudah asik berbicara melalui chattingan dan juga suasana juga udah cair, dia langsung to the point. Dia nanyain kabar si doinya itu, dan dia menanyakan ke gue apakah pernah gue pergi beberapa bulan belakangan dengan si cowok tersebut. Ya, gue bilang, gue jawab, iya benar, gue jawab dengan sekitar 3 kali lah. Gue pergi dengan si cowoknya sekitar 3 kali di akhir-akhir tahun lah, di antara bulan akhir-akhir tahun. Terus gue tanya, lu kenapa nanyain hal yang kayak sebenarnya sepele kan itu, kenapa lu nanyain ke gue? Ya singkatnya, si cewek ini udah gak ada kabar lebih dari beberapa bulan, yang membuat dia sebenarnya kepikiran. Dan si teman wanita gue ini sempat katanya menjadi beban dia, yang akhirnya nangis sekitar 1 bulan atau lebih lah, pokoknya sekitar segitulah. Yang dalam hati gue, anjir, ini anak dekat ya. Ya cuman ya udahlah, akhirnya di kepala gue terjawab, berarti emang ada masalah dan nggak tahu siapa yang salah sebenarnya. Ya abis dia nanyain si cowok tersebut ke gue tanya kenapa bisa kayak gitu. Dia juga cerita kalau emang udah gak ada kabar lagi. Sebenarnya katanya ada masalah hal sepele lah, sebenarnya masih bisa diselesaikan dengan pembicaraan, tapi dia tiba-tiba ngilang dengan ketidakjelasan si cowok tersebut. Dan di situ juga akhirnya dia mulai sedikit terbuka kalau mereka tuh sebenarnya nggak pernah ada hubungan secara resmi, bisa dibilang HTS-an, atau kalau buat anak-anak sekarang bilangnya FWB lah. Di selang-selang cerita panjang lebar dia, otak gue berpikir kalau temen gue yang cewek ini tuh udah masuk ke dalam zona si cowok. Si temen gue yang cewek ini udah mulai pakai hati, sedangkan si cowok ini masih pengennya tuh main-main aja, nggak, ya simpelnya nggak perlu diambil ribet lah sama si cowok. Jadi ya udahlah, buat apa juga gue gitu kalau sebagai cowok ya. Tapi temen gue juga bilang kalau dia itu di media sosialnya di unfollow juga, dan temen gue yang cewek ini hilang radar, entah mau kemana dia mencari si temen gue yang si cowoknya ini. Ya gue juga bingung juga ya, karena teman sama temen ya, jadi gue jawab seadanya. Kenapa cowok kalau ceweknya udah tergila-gila, ini karena gue gak pernah mengalami ya, cuman gue tanya juga, mungkin ada cowok-cowok yang bisa menjawab kenapa cowok-cowok sekarang tuh suka banget sih kalau ceweknya tuh udah tergila-gila aja, tergila-gila. Pangeran kali lo, anjing, sudah tergila-gila tuh suka banget tarik ulur, entah lu nanyain kabar habis itu hilang, entah lu sok paling di nomor satu kan lah sama si cewek. Kenapa sih udah suka banget gitu, entah lu hilang, ntar tiba-tiba lu nongol depan dia, ntar hilang lagi, tuh kenapa? Itu yang dibilang tarik ulur tuh, kenapa sih suka banget loh kalau udah ada cewek yang suka sama satu cowok.
Emang benar, cewek kalau udah suka sama cowok tuh buta banget, buta banget. Ya kadang bisa dibilang ya tolol, tanpa memikirkan hal buruk mungkin yang bisa terjadi. Kayak gue juga nggak tahu sih itu kenapa sih sebenarnya cewek juga kenapa gitu bisa sampai seperti itu. Bahkan temen gue yang cewek ini udah banyak yang bilang udah tinggalin, udah lepas aja ya. Emang sebenarnya harusnya dilepas, cuman susah kalau ngomong sama tipikal orang yang keras kepala atau batu tuh. Susah, dia harus ngerasain mungkin harus ngerasain penderitaan dulu, baru atau dia ngelihat dengan kepala matanya, dengan mata susah banget nih, dengan matanya sendiri baru dia percaya. Cuman ya kalau teman-temannya udah bilang stop ya udah gitu, nggak usah dilanjutin, simple. Nah, dari cerita simple gitu, nggak usah diituin. Nah sekarang udah kalau kayak gini mau gimana, yang salah siapa? Ya si cowok mungkin ya fun, seneng-seneng aja, merasa bangga, anjir gue dikejar-kejar. Toh gue nggak merasa, karena gue nggak merasa seperti itu. Gue juga agak geli nih sama cowok-cowok yang sok-sok merasa dipenting, itu gue geli banget. Yang gue bingung kenapa bisa sampai seperti itu. Apa sih andil si cowok ini terhadap lu, anjir? Apa sih? Apakah ada sesuatu yang wah sampai segitunya tapi nggak bisa lu simpulkan dengan kata-kata? Ya mudah-mudahan teman gue cepat sadar dan tidak usah terlalu pusing lah memikirkan itu sampai nangis 1 bulan lebih. Lebay banget anjing. Pikirin, masih ada bisa yang bikin lu seneng. Gitu aja udah. Jadi buat lu juga cewek-cewek yang mengalami hal seperti ini, kalau ada satu cowok yang jadi apa ya, misalnya yang lu sayang banget, yang lu ini, tapi kalau si cowoknya bersikap tidak baik atau yang dilakukan seperti cowok yang gue ceritakan ini, ya lebih baik kalian tinggalkan. Nggak usah lu nggak usah lu nggak usah deh, mendingan udahin aja gitu. Kalau kalian pacaran ya putusin, tapi kalau nggak ada status hubungan ya udah tinggalin. Kenapa? Karena dari cerita temen gue ini, yang mengalami temen gue ini, gue bisa ambil perkara kejadiannya bahwa si cowok emang seneng banget tarik ulur dalam suatu hubungan, karena dia merasa paling dipentingkan di hidup si cewek. Sedangkan si ceweknya ini karena udah terlanjur masuk ke dalam jurang permainan si cowok, jadi ya buta semuanya. Jadi buat lu cewek-cewek di luar sana, selain temen gue juga ngingetin buat temen gue ini, ya lu harus hati-hati kalau udah ada cowok kayak gini yang sampai tarik ulur seperti ini. Ya lu udah, dan apalagi lu udah masuk dalam perangkapnya, ya mungkin lu sedikit lebih agak lebih nggak waras jatuhnya nanti. Apa-apa lu mementingkan dia, lu memikirkan si cowok tersebut, dan semua jadi terbengkalai menurut gua ya. Ya gue bisa ngomong kayak gitu jujur karena gue nggak pernah kayak gitu, karena secara pribadi gue langsung bilang tidak, atau sudahi, atau apa kita lanjut dalam hubungan ini, karena gue nggak mau bertele-tele. Karena apa? Karena gue nggak mau ngerugiin diri gue sendiri dan si wanita, karena si wanita masih bisa memilih yang lain, atau dia mau senang sama teman-temannya, atau dia mau senang bareng keluarganya, kawan-kawannya. Dan gue juga yang si cowok juga bisa jadi rugi. Mungkin bangga cuma sesaat sih menurut gue. Kalau rugi ya banyak banget ruginya, ya karena lo mungkin nanti ruginya tuh buat tipikal cowok-cowok kayak gini, ruginya tuh belakangan kali menyesalnya. Gue nggak tahu sih, karena gue nggak pernah ngalami itu. Yang kedua,
Yang kedua, jadi tuh gue nggak mau dirugiin dan wanita juga nggak mau rugi, jadi sama-sama nggak mau rugi. Jadi silakan ambil ketegasan untuk dalam hubungan kalian, apalagi kalian konteksnya nggak berpacaran. Apalagi yang kalian berpacaran, silakan ambil langkah tegasnya. Kenapa gue bilang bisa ngerugiin si cowok dan wanita? Bisa ngerugiin cowok dan wanita apa? Satu, buang-buang waktu buat mikirin hal-hal kayak gini tuh buang-buang waktu, nggak guna sebenarnya. Banyak waktu terbuang, keduanya terlalu menguras energi, terlalu menguras energi, sumpah. Energi yang keluar tuh sangat banyak kalau udah mikir, apalagi lu harus ada yang, apalagi kita tuh harus ada yang kita jalani. Kita harus ngejalani apa yang ada di depan kita aja tanpa memikirkan hal-hal kayak gitu. Hal-hal kayak gitu tuh udah berat, apa energi kita juga udah keluar banyak, apalagi ditambah masalah kayak gini, makin keras coy. Cobain, jangan dicobain sih, lebih baik jangan, maksud gue ya cepat sadar lah. Yang ketiga itu lu nambah-nambahin beban baru dalam hidup. Kita udah ada beban-beban sebelumnya, ditambah lagi kayak gitu, ditambah beban baru. Beban yang gak seberapa tapi berat. Mendingan ya udahin aja deh. So, buat kalian wanita-wanita yang di luar sana yang masih ditarik ulur sama si cowok, yang menghilang tidak ada kabar sama sekali, lebih baik kalian ambil langkah tegas, sudahi atau terusi. Karena satu ini gua, kalau kalian terusi, kalian harus ingatkan kepada si cowok bahwa ini adalah terakhir kalinya dan tidak akan ada lagi peluang-peluang ke depannya. Tapi kalau si ceweknya masih keras kepala atau batu, susah dibilangin juga ya. Selamat menikmati perangkap si cowok tersebut. Kita juga nggak bisa apa-apa, cuman paling kita sebagai teman hanya bisa tertawa dan goblok-goblokin dia. Jadi ini sekedar cerita dari teman gue, semoga bisa jadi pelajaran dan juga bisa berkaca buat diri gue. Semoga gue gak bisa seperti itu. Gue Mr. B, sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share channel Durjana Podcast. Sampai jumpa, bye-bye.